Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wido yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan dan mempresentasikan pembahasan mengenai analisis wacana kritis. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia berkampus di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Nah, sebelum saya memulai pembahasan, izinkan saya untuk menanyakan kabar rekan-rekan sekalian. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan yang baik. Insya Allah, amin. Mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita semua diharapkan untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita. Jangan sampai imunitas tubuh kita menurun. Jikalau sampai menurun, itu akan membuat kondisi tubuh kita tidak bagus. Ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Mengenai konsep perbedaan dan hubungan konsep wacana serta wacana kritis. Temuan analisis wacana kritis dalam teks atau soal pembelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah ada di slide awal. Saya ulang kembali agar semuanya benar-benar mengerti dan dapat memahami konsep perbedaan dan hubungan konsep wacana serta analisis wacana kritis. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, kita masuk ke slide yang kedua. Apa itu wacana? Ada yang tahu apa itu wacana? Pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya, karena kan sebelumnya juga rekan-rekan sekalian telah menyinggung dan membahas mengenai wacana. Ada yang menjelaskan dari sudut pandang masyarakat, ada yang menjelaskan dari sudut ilmu linguistik, ada yang menjelaskan dari sudut pandang, ya pokoknya berbagai sudut pandang. Nah, saya di sini akan
mengulas kembali mengenai wacana dan analisis wacana kritis. Perlu diingat, pembahasan saya kali ini adalah pembahasan mengenai intinya mengenai tentang analisis wacana kritis. Apa itu wacana? Istilah wacana itu berasal dari bahasa Sanskerta. Wach, wak, fak, berkata atau berucap. Kata wach dalam lingkup morfologi bahasa Sanskerta termasuk kata kerja golongan ketiga atau bisa disebut parasmapada yang bersifat aktif, yaitu melakukan tindakan ujar. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang adalah sufiks atau apa? Sufiks? Ya, sufiks adalah akhiran yang bermakna membedakan. Jadi, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan, Nah, oleh para linguis Indonesia dan di negara-negara berbahasa Melayu lainnya, istilah wacana ini diuraikan di atas, dikenalkan dan digunakan sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris. Ada yang tahu? Biasanya yang paling jago bahasa Inggris di prodi kita kan Mas Hanif nih. Mas Hanif tahu nggak? Dari kata bahasa Inggris, dari istilah bahasa Inggris yakni discourse. Kata discourse berasal dari bahasa Latin discursus yang berarti lari ke sana kemari. Lucu ya. Lari ke sana kemari. Atau lari bolak-balik. Kata ini diturunkan dari dari dalam arah yang berbeda, dan kurir yang berarti lari. Jadi diskursus berarti lari dari arah yang berbeda. Dapat dipahami sampai sini? Ya, mudah-mudahan ya. Nah, istilah diskursus ini selanjutnya digunakan oleh ahli bahasa dalam kajian linguistik sehingga dikenal istilah diskursus analisis. Istilah diskursus beserta bentuk adjektifnya yakni diskursif lebih banyak digunakan oleh para ilmuwan sosial dalam linguistik khususnya dalam analisis wacana. Nah, sampai sini ada yang ingin mengulangi apa yang dimaksud dengan wacana? Ya, wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Dalam ilmu linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana juga dapat didefinisikan sebagai pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Nah, wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur yang luas melebihi batasan-batasan kalimat. Sejarah diskursus analisis atau analisis wacana muncul sebagai reaksi terhadap linguistik murni yang tidak bisa mengungkap hakikat bahasa secara sempurna. Dalam paham ini, linguistik yang cenderung lebih terpaku pada unit mikro dari sistem kebahasaan, seperti imbuhan kata, frase, klausa, dan kalimat, dan kurang memberikan perhatian terhadap konteks penggunaan bahasa, atau bahasa Inggrisnya adalah language use. Sedangkan, makna seringkali tidak bisa dipahami secara komprehensif dalam kata, klausa, ataupun kalimat yang dipisahkan dari konteksnya. Sementara itu, wacana dalam ranah sosiologi menunjuk
terutama pada hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa. Sedangkan dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana dalam studi linguistik ini merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frasa, atau kalimat semata tanpa melihat keterikatan antar unsur tersebut. Nah, definisi diskursus analisis itu sendiri dapat sangat bervariasi, seperti halnya pendefinisian diskurs. Teori tentang definisi diskurs analisis sangat beragam tergantung pada sikap epistemologis dari ahli bahasa yang menggunakan teori tersebut. Meskipun terdapat perbedaan tentang definisi diskurs analisis, benang merahnya adalah bahwa diskurs analisis merupakan studi tentang bahasa. Maksud saya meskipun terdapat perbedaan tentang definisi diskurs analisis, benang merahnya adalah bahwa diskurs analisis merupakan studi tentang bahasa atau penggunaan bahasa. Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Meskipun ada gradasi besar dari berbagai definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Dapat dipahami sampai di sini? Terdapat beberapa kerangka pijakan epistemologi yang berbeda seperti yang diringkas oleh Bapak Erianto dari Muhammad A.S. Hikam, menyederhanakan berbagai macam pendekatan diskurs analisis ke dalam 3 pandangan utama. Yang pertama ada positivisme empiris, konstruktivisme, dan kritis. Positivisme empiris meletakkan dasar pemikiran mereka pada anggapan bahwa bahasa merupakan medium komunikasi belaka. Menurut aliran ini, bahasa semata digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, serta melakukan persuasi-persuasi. Penggunaan bahasa dapat dilakukan tanpa kendala atau distorsi selama pernyataan yang dilontarkan bersifat logis dan memenuhi kaidah-kaidah sintaksis, semantik, serta mengacu pada data-data empiris. Paham ini mempelajari bahasa secara independen tanpa acuan-acuan yang lain. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bahasa wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran, ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Pandangan konstruktivisme disebut juga dengan paham fenomenologi. Pandangan ini menentang pemahaman bahasa oleh aliran positivisme empirisme yang memisahkan subjek dan objeknya. Aliran konstruktivisme justru melihat peran penting subjek dalam pembentukan wacana. Ia dapat menentukan ke arah mana wacana itu berkembang karena ia dapat melakukan kendali atas apa yang ia nyatakan, apa yang ia maksud, dan bagaimana maksud itu diuraikan paradigma dan bagaimana maksud itu diutarakan. Nah, paradigma ini itu diwarnai oleh ucapan-ucapan yang memiliki tujuan. Pembicara melakukan pembentukan diri dan mengungkapkan jati dirinya melalui ucapan-ucapan. Karena setiap ucapannya itu yang dilontarkan pada dasarnya merupakan upaya membangun makna. Paradigma ini berupaya mengungkapkan maksud tersembunyi dari sebuah wacana yang dibentuk dari ucapan-ucapan pernyataan dari si pembicara yang berkaitan erat dengan jati dirinya. Oleh karena itu, apa teman-teman? Oleh karena itu, analisis wacana ini itu dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Nah, itu intinya. Jadi, wacana adalah upaya pengungkapan maksud tersembunyi, kan tadi udah sebut ini. Wacana adalah pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Itu yang huruf warna biru paling bawah, itu kan ada definisi. Itu intinya. Selanjutnya, pandangan kritis menganut poststrukturalisme yang lahir sebagai koreksi terhadap paham konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis ataupun institusional. Paradigma ini
begitu kental menerapkan teori wacana milik Foucault, di mana wacana dipandang sebagai medium untuk melakukan dominasi dan menyebarkan kekuasaan. Nah, hal ini juga yang kemudian membentuk jenis-jenis subjek dalam wacana dan perilakunya. Pandangan kritis tidak menitik beratkan analisis bahasa pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur bahasa, tetapi pada tatanan kekuasaan, tahap pembentukan dan reproduksi makna. Selanjutnya, individu-individu bukanlah subjek netral yang bisa dengan bebas membuat penafsiran sesuai dengan pikirannya, karena sangat tergantung pada kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan pandangan semacam ini, wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Dalam pandangan kritis, bahasa memiliki peran penting dalam pembentukan subjek, tema wacana, dan strategi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, diskurs analisis digunakan untuk mengungkap kuasa atau power dan dominasi dominance yang tersirat di dalam penggunaan bahasa. Perspektif kritis inilah yang membedakan paradigma ketiga ini dengan dua paradigma sebelumnya. Pakar linguistik menyebutnya dengan Critical Discourse Analysis atau CDA. Nah, Critical Discourse Analysis or CDA, kata kritis biasanya dimaknai sebagai mempelajari dan membawa ke permukaan tentang bagaimana dominasi dan ketidaksetaraan dihasilkan melalui penggunaan bahasa. Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, ini kita eh, akan langsung masuk ke tentang wacana kritis. Nanti saya ganti slide-nya setelah ini ya, setelah saya menjelaskan apa namanya dari wacana ke wacana kritis. Karena ini sebenarnya saling beririsan penjelasannya gitu. Jadi saya mencoba untuk tetap menjelaskan wacana terlebih dahulu, kemudian wacana kritis. Kembali ke CDA. CDA tidak hanya dipandang sebagai studi bahasa dari aspek kebahasan saja, tetapi juga dengan konteksnya. Dalam hal ini, konteks berarti tujuan dalam pemakaian bahasa, termasuk diantaranya adalah tujuan untuk praktik kekuasaan. Hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi adalah sebuah focal point yang krusial dalam bahasan analisis wacana kritis. Ini udah mulai masuk ke wacana kritis. Oleh sebab itu, oh, diralat ini mulai nyinggung, belum masuk, menyinggung wacana kritis. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis terdiri dari berbagai pendekatan interdisiplin untuk dapat menggambarkan, menginterpretasikan, dan menjelaskan hubungan di antara vokal poin di atas. Nah, di atas analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting untuk menggambarkan ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, di sini. Dalam analisis wacana, dikenal adanya tiga sudut pandang mengenai bahasa. Pandangan pertama, yakni bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Jadi analisis wacana digunakan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Pandangan kedua, subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Jadi analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Pandangan ketiga, bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Jadi, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Analisis wacana ini dikenal dengan nama analisis wacana kritis karena menggunakan perspektif kritis. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke apa itu analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah analisis yang dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa dengan menggunakan perspektif kritis. Terdapat beberapa karakteristik
penting analisis wacana kritis, yakni tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Nah, apa yang dimaksud dengan kelima karakteristik tersebut? Saya akan jelaskan. Tindakan yang pertama. Tindakan. Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau action. Di sini, discourse dilihat sebagai sebuah bentuk interaksi. Aktivitas penggunaan bahasa oleh seseorang tidak dipandang secara tertutup seperti orang yang sedang mengigau atau terhipnotis di masa mereka tanpa sadar berbicara pada dirinya sendiri. Namun, penggunaan bahasa oleh seseorang memiliki tujuan untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Interaksi ini memiliki tujuan untuk membujuk, memengaruhi, mendebat, dan sebagainya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa atau berwacana memiliki tujuan tertentu dan dilakukan secara sadar dan terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali. Ingat ya, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Jadi sadar gitu, tindakan. Yang kedua adalah konteks yang tadi saya sebutkan. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai satu kesatuan dengan konteks yang melatar belakangi pembentukannya. Wacana diproduksi, dimengerti, dipahami, dan dianalisis berdasarkan konteks tertentu. Ingat konteksnya. Titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Namun, tidak semua konteks dianalisis, hanya yang relevan dan memenuhi pengaruh signifikan terhadap pembentukan wacana dan penafsirannya yang diungkap, seperti partisipan, latar belakang pewacana, etnis, jenis kelamin, umur, kelas sosial, pendidikan, agama, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, historis. Nilai historis merupakan salah satu faktor yang menentukan sebuah wacana. Ya, ingat. Agar dapat mudah dimengerti. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Misalnya, wacana tentang awal order reformasi. Mengapa gaya bahasa yang digunakan demikian? Mengapa pemilihan katanya demikian? Dapat dilihat dari latar belakang historis kapan wacana ini dibuat. Ya nggak? Bener nggak? Ya kan? Kan beda tuh wacananya. Yang keempat, kekuasaan. Kekuasaan atau power merupakan salah satu elemen penting yang menjadi perhatian analisis wacana kritis. Sebuah wacana tidak terbentuk dengan sendirinya secara alamiah dan netral. Ia merupakan bentuk dari pertarungan kekuasaan, seperti kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam tema seksisme, kekuasaan kulit putih atas kulit hitam dalam tema rasisme, dominasi kelas atas pada kalangan kelas bawah, dan lain sebagainya. Salah satu ciri kekuasaan dalam wacana adalah kontrol satu atau sekelompok orang terhadap satu atau sekelompok orang lainnya, baik secara fisik maupun mental. Orang atau kelompok yang lebih dominan dapat mengarahkan orang atau kelompok yang lebih lemah untuk berbuat, berbicara, dan berpikir seperti yang mereka kehendaki. Hal tersebut dapat terjadi karena kelompok yang lebih dominan memiliki akses yang lebih luas, seperti pengetahuan dan harta kekayaan. Kekuasaan. Dan yang kelima adalah ideologi. Salah satu teori klasik tentang ideologi yang paling kental memengaruhi diskurs analisis adalah anggapan. Kok bisa anggapan ya? Ya karena di mana ideologi dibangun oleh kelompok yang lebih dominan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Wacana merupakan cerminan dari suatu ideologi. Van Dijk menjelaskan praktik pemakaian ideologi dengan yang disebut sebagai kesadaran palsu. Awas. Dalam praktik ini, kelompok yang lebih dominan menggiring opini publik lewat kampanye di media, persuasi langsung, dan lain sebagainya, hingga terjadilah manipulasi ideologi terhadap kelompok yang tidak dominan. Misal, citra yang melekat terhadap salah satu agama sebagai biang kerusuhan merupakan hasil dari praktik manipulasi ideologi. Dalam tataran ini, analis wacana kritis tertarik untuk membangunkan kembali kesadaran masyarakat dan memberikan pandangan yang lebih luas atas apa yang selama ini membuai atau bahkan
membodohi mereka, yang membuat masyarakat itu dungu. Nah, ya kan belakangan ini kan banyak orang-orang yang dungu tuh. Ini gara-gara itu ideologinya dipermainkan oleh media gitu. Makanya kita harus hati-hati. Itu. Nah, dalam analisis wacana kritis juga dikenal adanya beberapa pendekatan. Apa saja? Ada analisis bahasa kritis, ada analisis wacana pendekatan Perancis, ada pendekatan kognisi sosial, ada pendekatan perubahan sosial, dan yang kelima pendekatan wacana sejarah. Sudah 25 menit ya. Tak terasa, padahal masih banyak pembahasannya. Oke, kita percepat. Next. Nah, hubungannya. Lalu, hubungan antara wacana dan analisis wacana kritis ini apa sih? Kan kita bertanya-tanya kan. Apa sih hubungannya? Apakah sudah menikah ataukah masih taruh gitu kan? Ya enggak lah ya. Hubungannya adalah wacana dan wacana kritis itu sebenarnya saling beririsan. Keduanya tuh sama-sama mengkaji teks. Perbedaannya adalah analisis yang mengikuti analisis ya, analisis. Biasanya wacana dianalisis permukaannya saja. Artinya ya cuman dasarnya lah. Sedangkan analisis wacana kritis atau AWK biasa masuk secara dalam. Wah, jadi kalau wacana itu cuman dasar, kalau kritis itu ke dalam, lebih dalam. Seperti ke ideologi pengarang, bisa juga ke apa namanya? Teksnya atau dan lain sebagainya. Jadi gitu. Sebenarnya ya berhubungan gitu, tapi saling beririsan. Jadi kalau yang wacana itu di dasar, kalau yang kritis itu lebih ke dalam gitu analisisnya. Seperti itu. Sederhana saja. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca bukunya Bapak apa siapa ya? Bukunya Bapak ini ya, Pak Fairlog atau Pak Erianto. Kalau yang buku di Indonesia bukunya Bapak Erianto, kalau yang di luar bukunya adalah karangan dari uh, Fairlove. Fairlove tentang analisis wacana kritis. Next, hubungan. Ya, ini perbedaan. Lalu, apa sih perbedaan antara wacana dan analisis wacana kritis? Analisis wacana lebih mengkaji pada fenomena linguistik baik mikro maupun makro. Sedangkan analisis wacana kritis menganalisis fenomena wacana yang berhubungan dengan sosial masyarakat, yakni menggali alasan mengapa sebuah wacana memiliki struktur tertentu yang berhubungan sosial antara pihak-pihak yang tercakup dalam wacana tersebut. Wah, kompleks juga ya. Mungkin teman-teman bisa membaca ini. Kalau saya memahaminya membaca di bentar, membaca di ini untuk membedakannya teman-teman tuh bisa lihat di contoh jurnal di representasi gender dalam ungkapan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan jurnal nasionalisme dalam novel. Itu ada perbedaan mengenai analisis wacana dan analisis wacana kritis. Ya, seperti itu perbedaannya. Eh, mungkin saya singgung sedikit ya, jadi saya jelaskan sedikit. Kalau di jurnal yang pertama itu yang representasi gender, itu dianalisis dengan AWK, melihat ungkapan-ungkapan sebagai suatu unit linguistik yang terkait dengan fenomena praktik sosial wacana, yakni representasi gender. Hal ini tentu terkait dengan budaya setempat, bagaimana suatu ungkapan tidak terlepas terhadap gender. Nah, sih bener lah gitu kan. Jadi ungkapan itu nggak terlepas dari gender. Ungkapan tertentu akan berbeda jika diucapkan oleh laki-laki atau perempuan. Sejalan dengan contoh di atas, pada tagline "Pena zamanku toh" dengan gambar mantan Presiden Soeharto juga dapat dikaitkan dan dapat dikaji dengan AWK. Karena syarat akan prinsip analisis historis, yakni bagaimana perbandingan kesejahteraan pada pemerintah Soeharto dengan sekarang.
Hal ini tentu dapat dirasakan oleh mereka yang merasakan kehidupan sejak Orde Baru dan pasca reformasi. Di sisi lain, AWK dapat melihat bahwa tagline Soeharto tersebut merupakan media yang berusaha mengangkat stigma Soeharto. Hal ini merupakan suatu peran media dalam memberikan wacana kepada masyarakat sehingga melakukan perbandingan dengan kekuatan politik, yakni pada zaman dahulu lebih enak dari zaman sekarang yang disebar oleh kekuatan media. Karena kan kita lihat pasti banyak tuh di tukang fotokopian kan, lihat tulisan-tulisan yang ada gambarnya Pak Soeharto, yang tulisannya tuh pena zaman toh. Nah, biasanya itu gitu. Itu eh, menimbulkan kan tagline-tagline yang menimbulkan kalau zaman dulu tuh lebih baik gitu pada zaman sekarang, dan kenyataan pun seperti itu gitu. Mungkin ya kekuatan media tersebut akan menjadikan suatu wacana lebih dominan, ya kan? Lebih dominan dari wacana lain tidak dominan alias termarginalkan. Bisa saja media secara sengaja menyampaikan wacana dominan, yakni lebih sejahtera zaman Soeharto. Sebaliknya, zaman sekarang lebih susah, lebih susah. Zamannya Pak Jokowi adalah gambaran wacana yang tidak dominan. Tapi emang bener sih. Selain itu, melalui wacana suatu kelompok dapat digambarkan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bisa saja disembunyikan, bahkan menjadi wacana yang termarginalkan. Sebagai seorang pembaca, harus lebih kritis lagi ya. Yani tidak bisa langsung menerima wacana yang ada, karena pembaca memiliki kemungkinan wacana lain yang tidak sependapat, ada yang kontra artinya gitu, dengan wacana penyampai pesan. Hal ini tentu akan mengakibatkan wacana menjadi hilang karena perlu disadari bahwa setiap media memiliki kepentingan. Nah, jadi ya ya harus kembali pada diri sendiri gitu intinya gitu ya. Jangan percaya aja gitu sama wacana. Kalau pada contoh jurnal yang kedua nih, yakni nasionalis, yakni jurnal tadi kalau nggak salah jurnal nasionalisme, tentang nasionalisme dalam novel. Itu dapat dikaji dengan analisis wacana, yakni mengkaji fenomena linguistik yang terdapat pada novel serta konteks situasi yang memperlihatkan lingkungan dari penggunaan bahasa yang memuat wacana, sehingga dapat diketahui fungsi dari konteks wacana nasionalisme, bagaimana wacana nasionalisme direalisasikan dalam unit bahasa. Lebih lanjut lagi, pemikiran nasionalisme tersebut tentu berusaha di apa namanya disampaikan oleh penulis novel kepada pembaca. Nah, yang terakhir, saya akan membahas mengenai temuan analisis wacana kritis dalam teks cerpen. Nah, ini yang saya temukan di artikel. Dia membagi menjadi dua dimensi. Yang pertama ada dimensi praktik kewacanaan, dan yang kedua ada dimensi praktik. Yang kedua ada dimensi teks. Nah, saya akan membahas mengenai yang dimensi praktik wacana terlebih dahulu. Temuan di teks cerpen tersebut di dalam kutipan yang ini sudah tertera, teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Itu ada kutipan eh, data cerpennya. Itu cerpen yang berjudul Dua Sahabat karya Pak Budi Dharma. Tahu lah ya, pasti anak-anak bahasa Indonesia angkatan 2017 itu tahu Pak Budi Dharma, yang juga dia tuh dekat tinggalnya dekat dekat sama kampus kita gitu. Jadi insya Allah tahu gitu kan, di Ketintang gitu tinggalnya. Iya, eh, bisa dibaca sendiri ya. Ini teksnya ini lumayan panjang, tapi bisa dibaca sendiri. Saya akan langsung membahas hasil analisis dimensi praktik wacananya. Geser ke slide berikutnya. Nah, pada kutipan data cerpen tersebut, kalimat-kalimat cerpen yang disuguhkan tidak berbeda dengan kalimat informatif yang memiliki fungsi memberitahu untuk menguatkan pemahaman pembaca. Dalam perspektif ini, pembaca diajak menuju kesadaran betapa dunia politik di negeri ini, tempat mereka tinggal, sangatlah memalukan, memuakkan, menjijikkan, serta tidak ada kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Iya juga sih.
Ditampilkannya susunan kalimat-kalimat langsung dalam cerpen ini, sebagaimana kalimat gramatikal sangat mudah dipahami pembaca, memberikan peluang pembaca untuk mengembangkan interpretasinya dengan muara membangun kebencian terhadap para pimpinan partai politik dan para politisi busuk yang masih bercokol dalam sebuah organisasi politik yang notabene sebagai calon dewan yang terhormat kelak di negeri ini. Dikotomi ketidakadilan pengurus Orpol masyarakat pemilih dibangun sehingga memunculkan kebencian pembaca sebagai representasi rakyat kolektif yang hidup menderita terhadap pengurus Orpol hidup dalam kesewenang-wenangan. Ya, jadi dalam kutipan itu kan ada banyak tuh ya, kata apa namanya, kutipan-kutipan kalimat, misalkan artis yang sepi job kan, tahu calon artisnya tambah tahu calon artisnya tambah banyak, artis yang sepi job kan, itu kan kata koran. Nah, itu kan dia tuh lagi eh, nyinggung pejabat-pejabat. Itu koruptor-koruptor kondang kok maju jadi caleg ya. Jadi di susunan kutipan-kutipan kalimat itu terdapat itu unsur-unsur yang menggambarkan negeri ini tuh, dunia politik di negeri ini tempat mereka tinggal sangatlah memalukan gitu. Itu dari contoh yang pertama. Dari kutipan teks yang kedua, dilihat dari dimensi teks, saya sudah meletakkan kutipan juga di sini, teman-teman bisa baca. Saya akan menjelaskannya. Kalau ini tadi dimensi teks ini, dia intinya itu cerpen ini mengingatkan kita bahwa orang Jawa itu mempunyai karakter suka memberi atau berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, hal ini sesuai dengan kalimat yang diungkapkan oleh Sunan Derajat dalam Caturowi Wulang, yakni wenohono mangan wong kang luwe, wenohono pakian wong kang wudo, wenohono teken wong kang wuto, dan wenohono paying wong kang kudanan. Uh, Artinya, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau saya kurang kasih membaca bahasa Jawanya, karena saya bukan orang Jawa gitu, saya orang Sunda gitu. Punten. Tapi tadi memiliki arti, berilah makan orang yang kelaparan, berilah pakaian orang yang telanjang, berilah tongkat orang yang buta, dan berilah payung orang yang kehujanan. Berilah payung orang yang kehujanan. Itu kan. Narator juga mengingatkan kepada kita agar sesama manusia harus mempunyai kebiasaan solidaritas yang tinggi di antara kita yang membutuhkan. Apabila semua perilaku yang demikian itu terjadi, maka kita tidak akan mengetahui ketidakadilan, ketidakselarasan, dan kesejahteraan terjadi di mana-mana. Sesama teman harus saling membantu, harus saling menolong, dan tidak saling menjatuhkan atau saling bermusuhan. Ya enggak? Iya dong. Harusnya seperti itu. Ya, ya benar juga sih. Karena bagus sekali nih melihat dari dimensi teks ini ya. Karena kan di urutan teks ini itu maksudnya itu jadi ada yang mau nolongin, tapi yang ditolongin malah nolak, terus malah mau nolongin yang mau nolong gitu, jadi saling tolong menolong gitu. Nggak jelas emang. Tapi jadi lucu gitu kan, jadi yang ini yang mau nolongin, dia nolak terus mau nolongin yang ini, padahal kalau ditolong ya terima aja gitu. Ribet banget. Ya namanya juga cerpen ya. Tapi dengan adanya cerpen ini, jadi kita bisa tahu dan kita bisa mengkaji menggunakan analisis wacana kritis. Alhamdulillah. Nah, itu tadi eh, pemaparan saya mengenai teks analisis wacana kritis. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan. Jika ada yang baik itu berasal dari Allah, dan jika terasa kurang baik itu datangnya dari saya sebagai hamba yang penuh dengan dosa. Mohon doanya dan mohon keriduannya. Terima kasih. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung komentar di psikologi atau bisa japri langsung kepada saya. Terima kasih sekali lagi. Sekian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.